Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Fadila Abtal dengan NIM 2020286 dari kelas Al-Islam Kemuhammadiyahan 4F dengan dosen pengajar Bapak Ahmad Bastomi. Sehubungan dengan tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Bastomi, yaitu selaku dosen pengajar kami di AIK 4, kami diperintahkan untuk membuat video mengenai penjelasan beberapa materi di kelas AIK 4 yang kami ketahui. Dan dalam hal ini saya akan memilih satu tema yang menurut saya ketahui, yaitu perkembangan iptek dalam perspektif Islam. Mengenai penjelasan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai etika pengembangan iptek dalam perspektif Islam, saya memiliki 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Yang kedua adalah interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Dan yang ketiga adalah akhlak Islami dalam penerapan iptek. Baik, dalam topik pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Yang kita ketahui bersama bahwa iptek merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti tidak jauh-jauh dari kata ilmu. Dalam pemahaman kami sebagai umat muslim, dalam memahami ilmu, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memahami bahwasanya terdapat 2 ayat yang membahas mengenai ilmu, yaitu ayat qauliyah dan kauniyah. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu ayat qauliyah merupakan ilmu-ilmu Allah yang bersifat formal atau ilmu-ilmu Allah yang berbentuk merupakan wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah merupakan ilmu-ilmu Allah yang berbentuk atau yang berwujud seperti alam semesta beserta hukum-hukum yang menyertainya. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunnatullah. Sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu. Baik, dalam pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Yang pertama-tama, secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam 2 jalan. Keduanya pasti saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Dari hal ini dapat dibuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami kedua ayat tersebut adalah keniscayaan Allah, tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk kami dapat melihat fenomena alam ini. Yang dapat saya berikan contoh dalam pembahasan ini, interkoneksitas ayat qauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang mengenai siklus hidrologi atau sirkulasi air, atau yang biasa kita sebut hydrology cycle. Pada penjelasan saya yang ketiga atau yang terakhir, saya akan membahas mengenai akhlak Islami dalam pengembangan iptek. Yang kita ketahui bersama bahwa iptek berkembang mengikuti perkembangan zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka iptek semakin canggih, semakin berkembang teknologi yang dibuat oleh
manusia. Bahwa perlu kita ketahui, semakin canggihnya teknologi yang ada, maka tentunya dapat berakibat negatif atau berdampak negatif juga jika tidak dikembangkan atau dipergunakan dengan akhlak yang baik. Bahwasanya Islam mengajarkan hal-hal yang kebaikan dalam iptek, banyak informasi-informasi di dalamnya yang ditakutkannya jika tidak dikembangkan dengan baik berdampak negatif, yaitu contohnya ada informasi-informasi mengenai hal apapun itu kepada masyarakat, yaitu adanya hoax, informasi-informasi palsu mengenai sesuatu. Maka perlu adanya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini saya akan mengambil beberapa sumber, yaitu dari Al-Qardawi yang mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak Islami dan dalam pengembangan ilmu. Bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan adalah yang pertama, adanya rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab ini di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian, dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Jadi ilmu tersebut juga harus dilakukan atau disebarkan dengan sifat amanah agar ilmu tersebut tersampaikan dengan baik dari sumbernya maupun dari tujuannya, agar ilmu yang disampaikan merupakan ilmu yang bersumber dari hal-hal yang benar, dan juga tujuan dari menyampaikan ilmu tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai pengembangan iptek dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.